Oke, halo teman-teman. Nama aku Titin Susanti dari Rekayasa Pertanian Institut Teknologi Bandung. Kebetulan aku sekarang masih di semester 5. Oh, aku panggilnya Kak Titin ya Kak ya. Hmm. Oke nih Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Eh, bisa nggak sih Kak ceritain gitu tentang jurusan pertanian itu seperti apa sih Kak gitu? Apa aja sih Kak yang dipelajarin gitu? Boleh. Oke, jadi jurusan Rekayasa Pertanian itu adalah jurusan yang mempelajari tentang bagaimana sih kita caranya untuk merekayasa suatu biosistem agar dapat ditanami suatu komoditas gitu dengan produktivitas yang tinggi dengan sumber daya alam yang tersedia gitu. Jadi kita mempelajari tentang bagaimana sih teknik-teknik berbudaya konvensional dan menggabungkannya dengan sains dan juga teknologi yang sedang berkembang pada saat ini gitu. Oke. Oke nih Kak, kalau jurusan rekayasa pertanian di ITB ini masuknya ke fakultas apa nih Kak? Masuknya ke Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa. Oke. Itu untuk apa ya? Untuk penjurusannya itu berarti ada di semester berapa nih? Untuk penjurusannya kan ITB sendiri itu ada tahap persiapan bersama. Jadi di semester 1 tuh kita udah, jadi ada 2 semester gitu, 1 tahun di tahapan persiapan bersama kita belajar dulu tentang kimia dasar, matematika dasar, fisika dasar. Terus nanti baru di semester pertama tuh ada kuesioner, biasanya 3 kali kuesioner tentang penjurusan. Nah kita milih di semester 1 sekali, terus semester 2-nya kita milih juga, gitu, 2 kali. 2 kali ya Kak ya. Nah, ini Hmm. nih Kak, untuk pembelajarannya sendiri nih, boleh diceritain lebih lanjut nggak sih Kak mata kuliahnya nih Kak di Hmm. jurusan rekayasa pertanian nih? Untuk mata kuliah yang memang khas itu ya ada dasar produksi biomasa yang memang mempelajari mengenai dasar-dasar memproduksi suatu biomasa gitu, dasar-dasar pertanian itu seperti apa. Terus ada yang teknik pemuliaan, bagaimana kita caranya menghasilkan suatu generasi terbaru tumbuhan yang memang sesuai dengan harapan kita gitu. Terus ada kimia pertanian yang mempelajari mengenai ilmu-ilmu kimia yang bersangkutan dengan pertanian. Terus ada perlindungan dan juga perancangan pertanian terpadu, bagaimana kita melindungi komoditas yang kita tanam dan juga merancang komoditas yang kita tanam agar sustainable dan juga terintegritas gitu. Jadi meminimalisir itu untuk input dari luar gitu. Juga ada teknologi benih, ada media tumbuh dan lainnya gitu. Oke nih. Menarik nih Kak mata kuliahnya. Nah, pasti juga menarik tentang praktikumnya nih Kak. Nah, praktikum di lapangannya nih Kak. Boleh diceritain nggak Kak? Ya untuk kebetulan rekayasa pertanian tuh banyak sekali praktikum. Jadi untuk 6 semester ini kurang lebih tuh ada 12 mata kuliah yang mata kuliah wajib yang memiliki praktikum, baik itu lab juga lapangan. Nah untuk untuk lapangannya itu kita biasanya kuliah ke lahan dan juga ada kuliah ada praktikum kunjungan ke apa namanya tuh ke praktisi-praktisi pertanian dan juga ke pabrik benih biasanya gitu. Ada juga ke balai pertanian yang ada di Lembang gitu biasanya. Oke, oke nih Kak. Nah, kalau untuk tugasnya sendiri nih Kak, biasanya berbentuk apa sih Kak kalau misalnya di jurusan Hmm. rekayasa pertanian? Untuk tugasnya sendiri sih biasanya ya paper gitu ya, biasa untuk ya latihan-latihan soal untuk yang memerlukan perhitungan seperti mekanika fluida, menghitung bagaimana sih aliran saluran yang kita inginkan untuk mengairi sawah gitu ya, untuk mengairi suatu lahan untuk pertanian itu dengan kebutuhan air yang disediakan gitu. Terus kita juga untuk tugasnya itu kita lebih cenderung khas ke laporan praktikum karena memang 12 mata kuliah yang ada praktikumnya, jadi tiap minggunya tuh minimal tuh ada 2 praktikum, jadi emang itu ya. Oke nih Kak. Nah, kalau misalnya kebiasaan belajarnya sendiri nih, anak-anaknya atau mahasiswa-mahasiswanya nih, lingkungan belajarnya gimana nih Kak? Apakah memang sering ada grup diskusi atau seperti apa nih? Iya, emang sering ada grup diskusi karena kita kan berkelompok ya. Jadi uh, harus
banyak diskusi gitu, apalagi tentang praktikum itu kan tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Untuk belajarnya sendiri, diskusi memang sangat dipentingkan sih. Oke, tuh teman-teman. Nah, untuk ini nih Kak, konsentrasi atau kelompok keahlian gitu ya. Apakah di jurusan Rekayasa Pertanian ITB juga ada nih Kak? Biasanya kan ada di semester 5, semester 6 gitu, ada nggak nih Kak? Ya, untuk kelompok keahlian sendiri di Rekayasa Pertanian itu ada 4, yaitu pertama tuh ada agroteknologi dan juga teknologi bioproduk ya, di mana bioindustri, di mana kelompok keahlian ini tuh bergerak di bidang bagaimana sih menciptakan suatu sistem pertanian yang dapat menghasilkan produktivitas untuk bioindustri tersebut seperti pakan, pangan. Lalu ada manajemen sumber daya hayati, di mana kelompok keahlian tersebut tuh bagaimana sih menciptakan suatu sistem pertanian dengan sumber daya hayati yang memang tersedia itu, dan menciptakan suatu pertanian yang terintegritas dan juga berkelanjutan. Terus ada ada bioteknologi mikroba, di mana kelompok keahlian ini memang fokus dalam melibatkan mikroba dalam sistem pertanian tersebut. Terus ada juga sains dan juga bioteknologi tumbuhan, itu menciptakan suatu produk untuk tanaman dan juga menciptakan suatu tanaman yang tahan cekaman, baik itu cekaman kekeringan, lalu ada kecekaman terhadap genangan dan juga toleransi terhadap penyakit. Oke. Kalau kakaknya sendiri ambil yang mana nih Kak? Untuk saat ini belum terpikirkan sih untuk saat ini. Jadi mungkin nanti di semester 6 ya. Oke, tapi rencananya sudah ada nih Kak, mau ambil yang mana nih? Tertarik ke ini sih mikroba atau enggak ya, yang sains dan bioteknologi tumbuhan, menciptakan suatu produk. Oke. Nah, untuk ini nih Kak, kita tanya alasan kakaknya. Kenapa kakak ambil jurusan Rekayasa Pertanian di ITB, Kak? Boleh nih Kak diceritain? Dulu tuh berawal dari keluarga sih sebenarnya, karena kan keluarga saya dari petani juga, terus mayoritas penduduk di daerah saya tinggal tuh petani. Melihat keadaan pertanian di daerah sendiri tuh yang tidak efisien, baik itu dalam penggunaan sumber daya lahan, sumber daya alam yang tersedia, terus untuk sistem penjualannya juga kurang efektif dan efisien gitu ya. Terus saya berpikir gimana nih saya berperan untuk meningkatkan untuk memperbaiki budaya yang ada di saya gitu, budaya yang ada di saya dalam sistem pertanian tersebut gitu. Oke, itu berarti kakak sudah ada rencana dari mulai SMA atau pas awal-awal pas mepet-mepet aja nih Kak, waktu misalnya SNMPTN atau SBMPTN atau waktu mandiri? Jadi pas dari SMA sih udah punya mimpi kayak gitu, tapi pas emang terrealisasikan dan kebetulan di ITB juga ada Rekayasa Pertanian, jadi pas SNMPTN kata teman, udah milih itu aja sesuai dengan visi misi gitu. Oke, dan alhamdulillahnya keterima ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, berhubungan tentang tadi juga jalur masuk nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak kalau di ITB, apalagi di jurusan Rekayasa Pertanian, ada berapa jalur masuk nih Kak? Boleh nih Kak? Untuk jalur masuk sih, untuk di ITB sendiri ada SNMPTN, SBM, dan juga seleksi mandiri untuk tahun baru 2 tahun ya, 2 tahun sekarang itu ada seleksi mandiri. Jadi ya secara umum sih SNM, SBM, juga SM itu di ITB. Oke. Kalau untuk ini nih Kak, website SM itu ada yang bisa dikunjungi nggak sama anak-anak, sama adik-adiknya supaya mereka tidak info? Oke, kalau untuk jalur pendaftaran itu bisa dilihat sendiri untuk SITH-nya sith.itb.ac.id. Untuk itu ya ada di sana, pokoknya lengkap di sana, ada jalur pendaftaran, ada prodi dan segala macam hal mengenai ITB juga ada gitu ya, khususnya juga untuk SITH juga ada, segala infonya ada di sana. Oke, teman-teman. sith.itb.ac.id. Oke, teman-teman, jadi websitenya bisa kalian kunjungi, nanti banyak infonya, baik itu untuk info ITB, info fakultas, maupun langsung info prodi gitu ya. Nah, ini banyak juga yang nanya tentang prospek kerja nih, selalu yang sangat-sangat ditanya. Adalah prospek kerja dari jurusan ini. Kalau untuk di Rekayasa Pertanian nih, prospek kerjanya
ya jelas ya kayak di sektor pertanian itu seperti apa, dan misalnya kalau keluar dari sektor pertanian itu seperti apa nih Kak? Boleh diceritain Kak? Untuk prospek kerjanya tentunya sangat luas karena memang di rekayasa pertanian itu tidak hanya belajar tentang pertanian, tapi juga belajar bagaimana tentang bisnis dan hal lainnya. Nah, untuk prospek kerjanya itu bisa jadi konsultan, pengusaha, baik juga pegawai sipil juga bisa bekerja di dinas pertanian. Untuk sekarang sih alumni-alumni itu lebih banyak menciptakan sebuah startup gitu ya. Jadi dalam bidang pertanian sendiri seperti yang bisa dilihat itu yang sekarang udah berdiri tuh ada Neurofarm dan juga Rekatani. Terus selebihnya tuh alumni gitu ya dari Rekayasa Pertanian tuh bekerja di PT Iswes yang PT Benih di Indonesia. Terus ada juga di PT Paragon dan juga PT API gitu. Oke tuh teman-teman. Jadi memang prospek kerjanya tidak terlalu terkukung dengan maksudnya lapangan saja gitu ya di sawah atau di mana gitu ya, pertanyaan nggak gitu ya. Nah ini nih Kak, untuk karena Kakak juga semester 5 nih Kak, mungkin kan sudah merencanakan nih rencana atau harapan jangka pendek dan jangka panjangnya Kak. Boleh nih Kak di-sharing sama kita nih Kak, harapan atau rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sih berharap bisa fast track ya di APB juga karena memanfaatkan privilege. Terus untuk jangka panjangnya ya berharapnya bisa mewujudkan tujuan saya untuk masuk ke rekayasa pertanian itu apa gitu. Ya memang sih tidak mudah gitu ya, tapi dengan berusaha dan juga doa pastinya akan tercapai gitu ya, yakin. Nah gitu sih untuk jangka panjangnya. Ya minimal di wilayah sendiri gitu ya, maksimalnya tak terbatas. Oke, semoga memang rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dikabulkan gitu ya Kak ya. Nah ini Kak, Kakak bisa ngasih tips nih buat maba-maba nih yang udah masuk ke jurusan pertanian. Gimana caranya supaya mereka ini bisa bertahan 4 tahun di ITB nih Kak? Boleh dikasih tahu tipsnya? Untuk tips adik-adik tingkat nih yang udah masuk nih pastinya udah ngerasain. Terus yang mau masuk juga penjurusan, tipsnya tuh manage waktu yang pertama, yang kedua manage emosi, terus jangan shock gitu ya, terus jangan insecure terhadap ternyata ngapain gitu ya sekolah tinggi-tinggi tapi jadi petani gitu ya, bukan seperti itu gitu ya, hilangkan stigma itu. Terus banyak sekali di ITB tuh kayak merendahkan, bahkan yang ITB-nya sendiri tuh merendahkan apa sih rekayasa pertanian gitu ya di ITB. Tapi ya kalau nggak ada petani gitu kita nggak bisa makan gitu kan. Terus yang lebih khususnya untuk adik-adik tingkat tuh ya manage waktu karena memang kita sangat tugasnya sangat banyak, yaitu tadi laporan praktikum. Terus ya di mana laporan praktikum tuh bisa sampai 4 praktikum dalam 1 minggu gitu. Di sana tuh harus menyiapkan jurnal, revisi jurnal, laporan praktikum, terus tes awalnya juga harus belajar kayak gimana. Nah itu harus benar-benar bisa sih manage waktu. Kalau misalnya nggak bisa manage waktu itu benar-benar ambiar gitulah semuanya. Terus untuk harus lebih bisa juga untuk manage emosi karena kita lebih banyak ke kerjasama kelompok gitu kerjanya. Jadi banyaknya itu kerjasama dalam kelompok. Bahkan nanti untuk tugas akhir pun kita tetap berkelompok gitu. Oke tuh adik-adiknya nih, maba-mabanya bisa dilakukan nih tipsnya karena memang ya masuk kuliah susah tapi ternyata ketika menjalankannya lebih susah lagi gitu ya Kak ya. Untuk ini masuknya. Oh ya boleh Kak. Gimana Kak? Untuk masuknya sih terbilang gampang ya kalau misalnya emang udah yakin gitu ya masuk ITB, tapi keluarnya itu yang susah. Keluarnya itu yang susah. Bikin skripsinya susah. Iya nih Kak. Nah ini kan tadi udah nih Kak tips dari buat mabanya. Sekarang tips buat camabanya nih, calon-calon maba nih, adik-adik yang masih SMA. Gimana nih Kak caranya supaya Kakak kasih motivasi gitu supaya mereka bisa masuk gitu ke ITB, terus masuk juga nanti juga pilihnya rekayasa pertanian gitu dari fakultas. Boleh nih Kak dikasih tahu adik-adik. Untuk camaba ya yang mau masuk ITB ya belajar yang tekun dari sekarang, belajar pokoknya setekun mungkin karena nanti pas masuk ITB ketika masuk itu seneng tapi pas ngejalaninnya pasti bertaburan air mata gitu ya, dimana
emang susah, apalagi di tahap-tahap pertama tuh emang cultural shock banget, dimana kita biasa yang jadi bintang misalnya di kelas nih ya, di sekolah biasanya jadi bintang, lalu masuk ITB meredup itu karena tekanan batin dan juga misalnya tekanan tugas itu. Terus ya pokoknya harus tekun, harus banyak berorganisasi di kuliah di SMA-nya biar nanti pas masuk ITB tuh nggak terlalu mental down gitu ya. Terus untuk yang maba yang mau masuk rekayasa pertanian, ditunggu karena jangan menganggap ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi masuknya pertanian gitu ya. Jangan menganggap hal tersebut apa ya, jangan ada stigma hal itu gitu ya. Jangan ada stigma itu karena tanpa ada petani itu kita nggak bisa makan. Terus rekayasa pertanian itu berbeda dengan dengan pertanian yang ada di jurusan di universitas lain gitu ya, di mana kita itu juga belajar tentang IoT-nya sendiri gitu. Di mana kita belajar otomasinya gimana, terus apa sih, melakukan research yang memang bisa keren dan sangat bermanfaat bagi kehidupan di masa depan gitu. Oke tuh, adek-adeknya tuh bisa didengerin nih apa kata kakaknya nih. Jangan lupa belajar gitu ya kak ya. Iya. Nah, karena juga ini kak kita keterbatasan waktu gitu ya kak ya. Jadi mungkin ngobrol-ngobrolnya hanya sebisa segitu gitu ya. Mungkin juga masih diceritakan misalnya sama adik-adiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya karena sekarang juga mungkin banyak yang belum nonton kita, nanti kan pasti nonton di feed atau di IGTV kita nih kak. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung hubungi kakak. Kemana nih kak? Ke Instagramnya atau kakak mau ngasih akun media sosial boleh? Boleh langsung aja ke Instagram di @ttnsusan. Langsung DM aja kalau misalnya ada yang mau tertarik bertanya. Oke, teman-teman sudah diizinkan nih sama Kak Titinnya untuk kalau misalnya penasaran tentang jurusan rekayasa pertanian di ITB, boleh langsung DM kakaknya. Nanti di sana kakaknya bisa langsung jawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau di sini juga terbatas waktu, terbatas dari pertanyaan yang akan kita tanyakan tadi. Ya, sekali lagi saya dari Intip Kuliah bersama mengucapkan terima kasih kakaknya sudah meluangkan hari ini buat sharing nih sama kita dan teman-teman di sini gitu kak. Untuk selanjutnya kakak boleh nih closing statement sama teman-teman ini atau pamit nih kak, boleh nih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bersedia menyimak itu apa yang pengalaman saya. Kalau mau kuliah jangan pantang menyerah gitu ya, jangan pokoknya semangat terus, belajar yang rajin, terus kalau khususnya kalau mau ke ITB jangan langsung minder, culture shock. Jadi ya semangat terus, pokoknya belajar yang tekun, aktif dalam berorganisasi gitu. Oke, tuh teman-teman diingat pesannya juga diaplikasikan ya. Nah, mungkin sekian kak untuk hari ini sesi pertemuan ini. Saya Nurjahan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.